Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibn Abdillah ma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai para sahabat bisikan dari langit. Semoga tetap Allah memberikan limpahan dan rahmat terhadapnya dimanapun kalian semua berada. Saya ingin membacakan sebuah hadis atau makalah tentang 5 hal sebelum 5 hal terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim amun tu tesambian khamsan terhadap 5 perkara qabla khamsin sebelum terjadinya 5 perkara. Yani if'al khamsyat asyi'a qabla husuli khamsi halatin. Yaitu kita ini harus mengambil kesempatan atau melakukan hal-hal yang positif sebelum terjadi 5 hal ini. Kita akan mengalami 5 hal sebelum 5 hal, dan sebelum kita mengalami ke-5 hal tersebut, itu kita harus melakukan sesuatu perkara-perkara yang positif, baik yaitu yang bersifat atau berupa vertikal maupun yang bersifat horizontal. Pertama adalah syababaka qabla haramika. Pertama ini adalah masa muda sebelum masa tuamu. Semua manusia ini sebelum mengalami masa tua ini, semuanya mengalami masa kemudaan. Semua orang yang berumur 70 tahun, sebelum berumur 70 tahun, dia pasti mengalami umur 30 tahun, 40 tahun. Yani muda dulu baru tua. Kecuali mungkin ada dalam film-film tahun 2000, film-film tahun 80-an, 70-an itu ada namanya film Bayi Ajaib. Lahir langsung tua. Tapi itu hanya fiksi saja. Apa yang harus dilakukan orang-orang muda ini sebelum mengalami masa-masa tua? Ai if'alit ta'ata hala qudratika qabla hujumil kibari. Yaitu melakukan ketaatan-ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa-masa tua ini. Jadi banyak sebenarnya penjelasan tentang masa muda ini. Tapi tidak banyak orang yang mengambil kesempatan-kesempatan di masa-masa muda ini. Penemu Facebook itu umur sekitar 24 tahun. Dia tekun belajar tentang banyak hal yang mengenai tentang teknologi sehingga dia mampu menemukan Facebook itu. Muhammad Al-Fatih itu sebelum umur 30 tahun dia telah mampu menaklukkan Konstantinopel yang pernah dijanjikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak para pendahulu-pendahulu kita dan para orang-orang yang sukses saat ini seperti Nadiem Makarim itu. Dia sekitar umur 30 tahun lebih sedikit, dia sudah mampu menjadi Menteri Pendidikan. Karena memang di masa-masa mudanya digunakan dalam hal-hal yang sangat positif. Dan banyak contoh-contoh yang seperti itu, baik di dalam dunia politik, teknologi, dunia bisnis, dan lain sebagainya. Tapi jika kita melakukan masa-masa muda kita ini dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang remeh-temeh, membuang-buang waktu, maka kita akan melakukan penyesalan-penyesalan di masa tua kita nanti. Dan kita akan bersyair, betapa menyesalnya saya ketika muda dulu tidak menggunakan waktu saya ini dengan optimal, dengan sungguh-sungguh pada hal-hal yang positif. Tidak rajin belajar, tidak rajin menabung, sehingga ketika kita tua nanti ini, kita repot ketika kita mengalami kesakitan, ketika kita tidak dimuliakan, karena memang tidak memiliki apa-apa. Penghormatan dari orang-orang juga tidak memiliki, dan
uang-uang tabungan kita juga tidak kita miliki karena waktu muda kita terbuang secara sia-sia. Wasihatika qabla saqamika, yaitu kedua adalah masa sehatmu sebelum saqamik, sebelum masa sakitmu. Ay if'al al-amali salih hala sihhatika qabla husul iman in kamardin wa yujusu qira'atu suqamika bil wajhaini. Itu melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam waktu sehat sebelum qabla husul mani'in, sebelum perkara yang bisa membuat mani'in misalnya ke kamardin akadi songkan. Kedua ini adalah masa-masa sehat kita. Kalau menurut banyak orang itu bahwa masa sehat kita itu jauh lebih banyak daripada masa sakit kita. Kita biasanya ini sakit 2 bulan, 3 bulan saja, kita ini seakan-akan mengeluhnya luar biasa. Tapi kesehatan kita kadang-kadang sampai 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Tapi itu dulu. Sekarang justru dunia ini semakin modern ini, sakit itu sama halnya di zaman-zaman dahulu sebelum adanya teknologi. Karena kenapa? Banyak makanan-makanan yang kita serap di dalam tubuh kita itu banyak mengandung zat kimia. Karena kenapa? Karena pabrik itu sekarang atau saat ini membuat makanan-makanan itu banyak sekali, sehingga untuk mencegah dari keterbuangan makanan itu maka diberilah bahan pengawet atau zat kimia. Ketika makanan-makanan itu masuk di dalam tubuh kita, maka itu tubuh kita itu bisa menjadi lemah atau mudah membakar yang ada di tubuh kita yang mengundang penyakit. Sehingga manusia saat ini mudah sakit. Maka kalau dalam ilmu-ilmu tradisional itu, dalam pengobatan tradisional atau dalam pengobatan Nabi itu, Cina juga itu menganjurkan untuk melakukan bekam sekitar seumur hidup itu wajib sekitar 3 bulan 1 kali atau 6 bulan 1 kali untuk membuang darah-darah kotor yang ada di dalam diri kita, atau disunatkan berpuasa karena untuk mengistirahatkan apa yang ada di dalam tubuh kita itu dalam bekerja menyerap makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Ya, kita kalau dalam keadaan sehat, kita harus melakukan hal-hal yang positif. Jangan sering mengadu domba, jangan sering melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti mengunjing manusia atau kebanyakan tidur, main TikTok gak jelas, main YouTube gak jelas. Kita berbuatlah hal-hal yang positif, baik ke vertikalnya, baik ke Tuhan ataupun ke manusia atau ke alam. Dan ketiga adalah wagina ka qabla fakrika, yaitu kayamu qabla fakrika sebelum fakirmu. Ifalat tasadduqah bima fadula an hajati man talzamuka nafaqatuhu qabla wurudi jaihatin tutlifu malaka fatashiru fakiran fid daraini. Yaitu kita ini dianjurkan selama kita ini kaya atau dalam keadaan kita kaya. Kaya itu kan tidak harus diukur bahwa kita ini memiliki harta seperti Fir'aun atau seperti Qarun, tidak. Kaya itu definisi kaya itu kalau saya lihat itu adalah hal-hal yang telah cukup melebihi untuk kita makan, itu sudah maknanya ginal qalbi, itu cukup dalam kata arti hati. Itu kita disunahkan untuk melakukan sedekah karena sedekah itu banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan dan juga mencegah terjadinya
mara bahaya. Tasadduqu tadfa'ul bala, katanya. Bahwa sedekah itu mencegah datangnya bala. Dan ke berapa ini? Terakhir adalah wahayataka qabla mautika, yaitu hidupmu sebelum matimu. Ai tanimatul fi nafahu ba'da mautika fa inna man mata in qata amaluhu. Yang keempat yaitu hidupmu sebelum matimu. Yaitu manusia itu dianjurkan di sini sebelum mati itu dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Sama halnya dengan manusia ketika sehat itu sebelum sakit dianjurkan melakukan kebaikan. Karena kenapa? Kita di dunia ini hanya melakukan safari, perjalanan sebentar saja, sekitar 60 tahun, 70 tahun. Ya, ada kayak Joe Biden itu umurnya 90 tahun, atau Mahathir itu sekitar 100 tahun. Tapi kita setelah di kehidupan dunia ini akan mengalami hidup yang sangat panjang sekali. Bisa saja bermiliar-miliar tahun, karena di sana adalah suatu alam keabadian setelah alam kubur, setelah di mizan, setelah di al-iqab wal jannah, setelah di hari-hari pertimbangan itu nanti akan mengalami dua tempat, yaitu di surga atau di neraka. Karena kenapa? Karena orang mati itu hanya meninggalkan 3 hal, yaitu shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholihun yad'u lahu, kalau kata keterangan dalam yang lain itu sedekah yang berjalan atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu itu bermanfaat, itu bisa mengalir menjadi kiriman kebaikan pada kita nanti di akhirat. Atau waladun sholihun yad'u lahu, atau anak soleh, kita memiliki anak soleh yang mendoakan kita nantinya. Maka dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Yang terakhir adalah wa faragaka qabla sulika, yaitu masa kosong, qabla sulika, sebelum masa sibuk sambian, atau sebelum masa-masa sibuk. Biahwalil qiyamati allati awwalu manazilih al-qabr, kadza naqalul aziz 'anil manawi qalaban. Sebelum ada yang terakhir ini adalah masa-masa santai sebelum masa sibuk. Kita dianjurkan juga, semua di sini dianjurkan untuk melakukan kebaikan, yaitu baik kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup, dalam keadaan muda, kita dianjurkan melakukan kebaikan. Ini sebelum kita sibuk nanti, baik di hari kiamat nanti, kita dianjurkan melakukan kebaikan. Karena kalau kita sibuk dengan pekerjaan, kita akan sulit memikirkan tentang kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Kebanyakan kita memikirkan tentang penghasilan kita sendiri dan tentang bagaimana kita menafkahi keluarga. Sekian dari saya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.